Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One yang berbahagia, senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, mendapatkan kesempatan menjadi host bergantian dengan teman-teman yang lain, di mana pada hari ini sambil menemani Anda menikmati hidangan sahur, makan sahur bersama keluarga, mempersiapkan diri untuk menikmati puasa besok yang mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan juga pahala yang berlimpah. Bersama saya sudah ada Ibu Syifa, karena pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang mengenai topik yaitu ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Nah, beliau adalah ibu dari 3 orang putra-putri. Betul. Ya, yang terakhir masih kecil. Masih satu tahun, masih satu lebih tahun. 1 bulan. Ya, yang besar sudah mulai ABG. Sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun, sudah mulai dengan berbagai macam keseruan-keseruannya. Betul. Nah, kalau untuk Ibu Syifa sendiri, apa sih sebenarnya menjadi tantangan ya, keunikan untuk bisa mendidik anak di usia sekarang ini? Ya, tantangan sebetulnya banyak sekali pastinya untuk kita, apalagi ibu-ibu muda di zaman sekarang ini, karena mempunyai waktu yang harus juga kita prioritaskan untuk keluarga. Oke, waktu. Dan terutama bagaimana bisa memberikan value agama kepada anak-anak kita, karena makin maju zaman, anak-anak juga waktunya di sekolah pun lebih lama, dan juga pada saat mereka ke rumah udah capek, otomatis mereka akan mencari hiburan. Ya. Kalau misalnya kita di rumah lagi artinya mungkin banyak memberikan pelajaran dalam arti pelajaran yang secara formal pasti udah tidak mungkin. Dan pastinya harus yang informal ataupun semenarik mungkin untuk bisa memberikan contoh value-value agama betul. kepada anak kita. Nah, kalau aku punya challenge nih Mas Hilbram, jadi memang kalau di rumah itu terutama yang sekarang ini kepengen untuk anak itu dibangunkan subuh yang memang artinya pada saat dibangunkan tuh nggak pakai susah lagi. Dan kalau misalnya sholat yang lain, sholat zuhur dan asar kadang-kadang sudah di sekolah. Di sekolah, betul. Lalu sampai rumah maghrib isya mungkin karena kita bareng-bareng jadi pastinya sudah ngikut. Iya. Tapi yang namanya sholat subuh untuk kita kadang-kadang membangunkan anak-anak ini yang sangat lumayan punya tantangan. Dan juga tentunya mengisi bagaimana hari-hari mereka tetap bisa dilakukan walaupun mereka sudah belajar, walaupun mereka dapat pembelajaran di sekolah, tapi di rumah juga mencontoh kita. Sementara kitanya juga harus punya keinginan untuk menjadi lebih baik kan, dan banyak ilmu yang harus kita pelajarin supaya anak juga bisa mencontoh. Nah, itu mencari ilmu yang akan diberikan kepada anak, khususnya ilmu agama. Betul. Ya. Dari mana tuh, Mbak? Kalau jujur, kalau aku sendiri, nih kebetulan aku dulu almarhumah ibuku Ustazah Tuti Alawiyah, kebetulan beliau juga adalah seorang ustazah dan mubalighot. Berarti artinya sedikit banyak aku dapat kesempatan untuk bisa datang ke majlis taklim, ikut dalam pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh ibuku. Nah, sekarang ini kepengen banget juga nih anak nggak pakai dipaksa-paksa untuk ikut kita ke majlis taklim, atau untuk kita untuk ikut sama kita untuk belajar dengan guru-guru kita yang ada sekarang. Jadi aku rasa mungkin tantangan untuk kita orang tua dan ibu di zaman sekarang ini adalah bagaimana untuk bisa mengikut sertakan anak untuk sama-sama belajar dan juga bisa memberikan ataupun menurunkan nilai-nilai agama yang baik sehingga kitanya terdorong untuk mencari ilmunya, anak juga bisa mencontoh sama kita. Amin. Nah, itu yang aku pengen tanya, mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad nanti juga akan memberikan banyak pembelajaran kesempatan kita belajar dengan guru-guru kita. Sudah ada Ustadz Abdul Somad dan juga Koko Lim yang akan saya ajak diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Syifa. Sama-sama Mas Hilbram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita langsung saja bertemu kalau begitu ya. Seperti apa jawaban dari ustadz-ustadz kita? Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Koko Lim, Assalamualaikum Koko Lim. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya kali ini. Ya, Ustadz Abdul Somad, tadi Ibu Syifa mengatakan bahwa ingin sekali bisa memberikan nilai-nilai agama kepada anaknya. Nah, tema kita kan adalah ibu madrasah pertama bagi anak. Jadi seberapa penting seorang ibu ini memberikan nilai-nilai agama, pendidikan-pendidikan agama kepada anaknya? Apa kabar madrasah-madrasah? Ibu-ibu adalah madrasah. Ungkapan al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Madrasah tempat pembentukan diri. Dari mulai akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, bagaimana cara dia hidup, itu adalah ibu. Dulu pernah terjadi suatu ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para pakar. Kapan sebenarnya kita mulai memasukkan
pendidikan pada diri anak. Yang satu mengatakan anak setelah remaja. Yang satu mengatakan anak setelah melalui proses masa kanak-kanak sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Yang satu mengatakan ketika anak dalam kandungan. Tapi ternyata dalam Islam ketiga-tiganya keliru. Dia tidak dibentuk dari dalam kandungan, bukan dididik setelah kanak-kanak, bukan pula setelah remaja, tapi seketika saat memilihkan ibunya. Memilihkan ibu. Saat mencarikan ibunya. Oleh sebab itu laki-laki ketika menikah dia, maaf, bukan hanya sekedar hasrat seksual, tapi dia berpikir bagaimana ini menjadi ibu bagi anak-anaknya. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanam-tanaman yang cantik, yang indah. Bunga mawar yang menawan mata dan harumnya semerbak. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah yang tandus hanya mengeluarkan tanaman yang kaktus, berduri, daun tidak harum semerbak, salah cium hidung kita bengkak. Setelah bercerita tentang tanah subur dan tanah tandus, tiba-tiba ayat ini bercerita tentang walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, cerita Nabi Nuh. Padahal dalam tafsir ada namanya al-munasabat bainal ayat. Apa korelasi antara tanah tandus dengan tanah subur dengan Nabi Nuh alaihissalam? Apa munasabat, kesesuaian, korelasi antara dua ayat ini? Imam Al-Biqai yang banyak membahas kesesuaian ayat. Tapi ternyata setelah direnung, dipikirkan, ilham, ternyata Allah Ta'ala ingin bercerita bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah bibit yang baik. Tapi ketika disemai di tanah yang tandus, maka lahirlah seorang anak durhaka bernama Kan'an. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kita tahu ayahnya Azar. Azar bukan sekedar penyembah berhala, tapi pembuat berhala. Jadi berhala-berhala zaman Nabi Ibrahim itu ditulis di tengkuknya made in Azar. Ibrahim bertanya, atattakhidhu asnaman alihah, wahai bapakku, kenapa engkau membuat berhala ini menjadi Tuhan? Lalu kemudian Azar marah, ilam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, la arjumannaka, akan kulempar engkau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang sangat lama. Tapi kemudian dididik oleh seorang ibu yang sangat baik, jadilah seorang anak bernama Ibrahim alaihissalam. Setelah Ibrahim, Musa alaihissalam. Tidak ada satupun ayat di Quran bercerita tentang Abu Musa. Tapi Allah bercerita, wa auhayna ila ummi Musa. Kami berikan ilham kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut dia dibunuh oleh pasukan Fir'aun, fa alqihi fil yammi. Letakkan dia dalam kotak, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya nanti kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia salah seorang dari rasul pilihan kami. Bukan hanya seorang nabi tapi rasul. Bukan hanya seorang rasul tapi dia salah satu dari 5 ulul azmi. Bagaimana dengan Isa alaihissalam? Isa malah tidak punya ayah sama sekali. Maka disebut namanya Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam. Bagaimana dengan Ismail alaihissalam? Ismail dibesarkan oleh ibu. Sedangkan Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Barzanji dalam syair Al-Barzanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil ashhuril marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika dia dalam kandungan ibunya selama 2 bulan, syahrani 2 bulan, tufiya bil madinati, meninggal ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, abuhu, bapaknya Abdullah dalam perjalanan dagang, dibesarkan oleh ibu. Oleh sebab itu kadang lama saya berpikir, kenapa ibu ini luar biasa? Kalau kita renung-renungkan, coba kita renungkan bagaimana mungkin kita adalah laki-laki ini, tiba-tiba dalam diri kita ada sesuatu yang tumbuh selama 9 bulan 10 hari, diri kita. Laki-laki nih ya? Iya, dagingnya daging kita, darahnya darah kita, tiba-tiba dia tumbuh dalam diri kita, dan tiba-tiba dia keluar dari diri kita setelah 9 bulan sekian hari. Dan dia adalah bagian dari diri kita. Bagi perempuan itu biasa, apalagi yang anaknya sudah 12. Tapi bagi laki-laki itu, kalau dia pikir-pikir luar biasa. Makanya jangan heran apa sifat ibu, itu yang dilakukan anak. Kenapa? Karena memang diri kita ini adalah bagian dari ibu kita. Ibu kita. Maka dari mulai darahnya, dagingnya, tulangnya,
cara makannya, bahkan kadang kedipan matanya, kadang sifatnya. Kalau saya pribadi, saya renungkan dengan almarhumah ibu saya. Beliau kalau habis selesai makan, selalu dia minum teh manis, kemudian ada roti walaupun sedikit. Saya sampai sekarang lama pikir, loh, saya teringat dulu almarhumah mak saya begitu, saya gitu juga. Sampai jadi begitu dekatnya seorang ibu. Makanya kalau dikatakan pembentuk yang pertama adalah ibu. Bersyukurlah bapak-bapak yang ibu-ibu ini menjadi madrasah pertama membentuk anak-anak bapak. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Tahan dulu sebentar, Ustadz Kokolim, tahan dulu sebentar. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Apalagi membahas mengenai ibu. Generasi yang kuat itu tentunya dilahirkan dari ibu-ibu yang mengajarkan agama kepada anaknya. Pengetahuan agamanya dari mana? Kapan mulai mempelajari agama agar bisa meneruskan kepada anak kita? Akan kami bahas lebih lanjut sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa TV One yang baik hatinya, pembahasan kita kali ini luar biasa sekali, membahas mengenai ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Tadi Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan bagaimana pentingnya kehadiran ibu. Bahkan pendidikan kepada anak dimulai dari ketika seorang laki-laki mencari jodoh, mencari calon istri, itu sudah dimulai. Nah, yang menarik juga dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad pentingnya bagaimana punya pengetahuan atau pengajaran dari seorang ibu kepada anaknya. Ilmunya bagaimana, cara mendapatkannya bagaimana, dan yang paling penting cara dari seorang ibu untuk menjelaskan ilmu pengetahuan tersebut kepada anaknya seperti apa, Ustadz, yang harus kita lakukan. Tungkahul mar'atu li arba', biasanya perempuan itu dinikahi karena 4. Biasanya di suku manapun, di tradisi manapun biasanya karena 4. Lima liha, karena dia kaya. Wali hasabiha, karena darah biru, keturunan orang-orang hebat. Wali jamaliha, karena fisiknya, kecantikannya. Dan yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Biasanya orang melihat agama itu yang keempat, tapi kemudian yang urutan keempat ini dinaikkan Nabi menjadi yang teratas. Apa kata Nabi? Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya, taribat siadaka, maka engkau akan selamat. Kenapa? Karena ibu yang taat, yang baca Quran, yang sholat, yang sholawat, yang berzikir, itulah yang mampu menurunkan pada anaknya. Kalau dia tidak bisa sholat, sholat apa yang akan diajarkan? Kalau dia tidak bisa baca Quran, bagaimana? Kalau dia tidak menutup aurat, akhlak apa yang akan diajarkan? Oleh sebab itu maka pendidikan, kalau dikatakan berawal dari proses pendidikan, sebelum itu, pada dirinya, di dalam dirinya, ada sebuah tur kunjungan ke museum. Yang akan dilihat di museum ini adalah lukisan yang indah-indah. Sembari melihat lukisan yang cantik-cantik, yang indah-indah, telinga dimanjakan dengan suara musik klasik, Beethoven dan sebagainya. Telinga mendengarkan musik yang sejuk, mata melihat lukisan yang indah-indah. Tapi kita, Kokolim, tidak boleh ikut tur ini. Karena tur ini khusus ibu-ibu hamil saja. Diadakan di Moskow, ibu kota Rusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak yang dalam kandungan ini tenang. Kenapa? Karena suara musik yang lembut, menurut ilmu mereka, suara musik yang lembut masuk ke telinga ibu, kontak ke anaknya. Mata si ibu melihat yang indah, nyaman, tenang, adem, ayem, tentram, anaknya pun menjadi tenang. Subhanallah, Masya Allah, Islam mengajarkan itu 14 abad silam. Inna khalaqnal insan, surat Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia itu dari nutfah sperma, amsyajin yang kami campur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan janin itu di dalam sami'an, bisa mendengar, basira, bisa melihat. Saya tidak mau perdalam masalah ini karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Kalau nggak percaya tanya pada SPOG, spesialis obgyn kandungan. Jangan ke SPOT, spesialis ortopedi. Salah. Mereka akan menjelaskan bagaimana anak di dalam sudah mendengar dan sudah melihat. Makanya ibu disuruh melihat Al-Quran. Mama, kenapa sih kamu nggak ngeliat aku? Aku takut, anakku takut sama kamu, kata istri melihat suaminya seram. Lalu dia buat Quran. Itulah mengapa telinganya selalu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dia mendengar.
Datanglah dia ke kiai, Pak Kiai, ini saya sedang hamil. Baca Quran, kata kiai. Saya nggak sanggup baca Quran karena lelah, capek, berkeringat, muntah-muntah, ngidam segala macam. Pilihkan surat yang paling baik. Kiainya berijtihad, bacalah surat Yusuf. Tidak ada dalam hadis Nabi. Itu ijtihad ulama. Sering di tempat kita disuruh baca surat Yusuf, dibaca surat Yusuf. Cuman yang nanya ini salah tangkap. Dia sangka nanti anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pesek pendek. Komplain sama kiai, Pak Kiai gimana nih anak saya kok hitam? Kata kiai, suaminya mana? Ini, iya sama. Padahal sebenarnya yang mau diajarkan di situ apa? Idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun. Yang dengar MP3 saja dapat rahmat turun, ridha Allah, kasih sayang, maghfirah, ampunan. Apalagi kalau dia yang baca, hatinya tenang. Jantung ini tidak normal. Datang takut, datang cemas, datang ngeri, gimana nanti kalau melahirkan, gimana? Belum lagi setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan ketakutan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah memberikan ketenangan. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati? Wallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati. Makanya ibunya banyak berzikir, banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Anaknya tenang karena ibunya tenang. Ini yang didengar musik metal. Bayangkan jantungnya tidak normal. Oleh sebab itu maka kebaikan-kebaikan dari mulai berawal di dalam. Lalu kemudian ketika anaknya lahir, ibu menenangkan anak. Bagaimana perasaan Ummu Musa? Apa kata Allah? Ardi'ihi, susukan anakmu sebelum kau hanyutkan ke sungai Nil. Maka disusukan anak dulu. Saya masih teringat sahabat teman saya ketika mau pulang dari Maroko, anaknya usia 2 bulan. Khawatir ini gendang telinga pecah karena pesawat naik di atas 3.000. Lalu bagaimana ini? Kata dokter, nanti ketika pesawatnya mau take off, susukan anaknya, peluk kuat-kuat. Ternyata anak yang disusukan anaknya tenang. Banyak anak sekarang tidak tenang karena disusukan ke kaleng sama ke sapi. Pelukan ibu hangat luar biasa. Maka ini didikan yang luar biasa. Apa kata Allah? Ardi'ihi, susukan anakmu. La takhafi wa la tahzani. Ibunya jangan takut, ibunya jangan cemas. Gimana supaya ibunya jangan takut, jangan cemas? Banyak zikir, banyak solawat. Man shalla alayya salatan. Dalam nyanyian, dalam lagu, saat menyanyikan anaknya, nyanyi-nyanyian, solawat, lagu religi, maka itu akan terngiang, teringat, terbawa. Dibacakan Al-Fatihah, dibacakan zikir maksurat pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lamah. Disusukan oleh seorang ibu yang suci hatinya dalam keadaan berwudu. Air sucinya, air wudunya suci, anaknya dalam keadaan suci, bertemu kesucian. Itulah yang membuat seorang ulama besar bernama Said Nursi dari Turki hafal kamus Al-Muhit sampai huruf sin. Alif bata sajim ha kha dal zal ra zai sin. Sampai huruf sin dia hafal, lebih tebal dari Al-Qur'an. Kamus, ngapal kamus bukan senang. Ngapal Quran sulit, ngapal kamus luar biasa. Ketika orang bertanya, "Hai ulama Said Nursi, apa yang membuat engkau punya keistimewaan luar biasa sampai kamus bisa kau hafal?" Aku sama dengan anak-anak yang lain, cuman mungkin bedanya ibuku berwudu dulu sebelum menyusukan aku. Oleh sebab itu maka Al-Quran memberikan pesan haulaini kamilaini 2 tahun. 2 tahun. Susukan anak Anda ASI eksklusif. Insya Allah tubuhnya akan kuat, selamat dari penyakit, tulangnya selamat dari osteoporosis, otaknya akan cerdas, hubungan emosional ibu dan anak kuat. Susukan 6 bulan. Kementerian Kesehatan. Sudah didiskon 6 bulan aja, begitu kehebatannya. Tulangnya kuat, tidak keropos, otaknya sehat, tidak rentan penyakit. Anak-anak dulu kita masih ingat waktu kecil mandi hujan sampai biru ini bibir menggigil, pulang nyantai nggak ada. Anak sekarang baru ngelihat mendung udah bersin. Oleh sebab itu maka ini tidak lain bukan adalah proses pendidikan yang luar biasa. Dari mulai memilihkan ibunya yang ngerti agama, ibunya mengandung, zikir baca Quran, banyak sholawat. Setelah anak lahir disusukan,
Dulu anak ibu-ibu kalau pulang dari belanja dia begini, dikejar sama anak-anaknya. Zaman sekarang ibu-ibu pulang kerja begini, anaknya lari meluk pembantu. Dulu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah tapak kaki ibu, sekarang udah berubah, sorga di bawah tapak kaki babysitter. Oleh sebab itu pikir baik-baik, ada sesuatu yang tak bisa kau beli dengan uang. Kalau ini semuanya hanya alasan materi, maka sampai masanya nanti tetesan air mata tak lagi bermakna karena penyesalan seumur hidup. Kenapa? Ketika dia sudah mulai menjauh, baru ngomong sama Ustadz, gimana anak saya Ustadz? Kenapa dia lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya? Padahal ibu sudah menjauhkan dia dalam 3 fase. Pertama, begitu dia dalam diri ibu dekat. Begitu dia keluar, saat 2 tahun menyusu, ibu sudah pisahkan dia. 2 tahun berikutnya, ibu jauhkan dia dengan proses pendidikan anak yang mestinya peluk, cium, main-main, bergurau. Lalu kemudian pada proses berikutnya, saat dia ingin bangga-bangga untuk menunjukkan nilainya, tadi di sekolah dia punya teman Syanu, dia ingin cerita, si ibu tetap main. Ketika dia mulai minta, anaknya malah dipoto. Ini anak cerewet banget. Bagi yang suka tolong like and share. Oke, kita tahan dulu sebentar, Ustadz Abdul Somad. Habis ini kita akan dengar talkshow dari Koko Lim. Kita juga akan bahas mengenai pendidikan anak yang bagaimana yang paling ideal yang diberikan oleh seorang ibu sama kami. Terima kasih Anda yang masih terus menyaksikan indahnya Ramadan, dan tentunya sekarang kita akan mendengar tausiah dari Koko Lim, masih membahas mengenai ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Pendidikan itu penting. Tadi Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan bagaimana seorang ibu itu sudah memberikan pendidikan sejak sebelum anak itu ada, dari pendidikan terhadap diri sendiri. Nah, kalau Koko Lim sendiri melihat bagaimana saat yang tepat dan pendidikan seperti apa yang harus kita berikan kepada anak kita. Ibu berikan kepada anaknya. Hanya Hadrat al-Mukarramin, al-Mukarram guru kita, abang kita, al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, Bang Bram. Ya. Kayak hal sehat ya? Alhamdulillah. Bunda masih hidup? Masih. Bunda sudah punya anak belum sih? Sudah. Kok masih kelihatan wajahnya wajah-wajah ABG? Hampir berusia gocap. Sudah punya anak ya Bunda ya? Berarti Bunda ini lebih pengalaman daripada kita sebenarnya. Coba aku bisa memberikan teori Bunda. Ingat ketika kita sebagai orang tua, Rasulullah mengajarkan hakul walidi ala waladi, kita punya kewajiban Bunda. Kewajiban orang tua terhadap putra-putrinya itu minimal sekali, minimal banget ada 4. Maka bisa sampai 5, ada yang 13 macam-macam. Minimal ada 4. Apa itu? Yang pertama itu adalah ayyuhsin asmahu wa adabahu. Kewajiban yang pertama itu kita sebagai guru atau sebagai madrasah buat anak-anak kita memberi nama yang cantik, ajarkan dia akhlak yang mulia. Jadi begitu anak kita jerot, jangan lupa siapkan nama yang cantik. Kenapa dikasih nama yang cantik? Karena Rasulullah mengajarkan innakum tad'auna yaumal qiyamah, nanti wahai kalian anak cucu Adam dipanggil dengan namamu, bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum, dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Umar ibn al-Khattab, Umar nama Umar ibn itu cowok. Indonesia berubah jadi bin. Al-Khattab nama ayahnya, selalu dikaitkan nama ayahnya. Fatimah binti Muhammad. Fatimah nama Fatimah binti putri dari bagian Nabi Muhammad. Kasih nama yang cantik, ya. Nah, Koko tuh begitu. Jadi subhanallah, begitu lahir dikasih nama, begitu masuk Islam namanya diganti menjadi Muhammad Usman Ansori. Begitu tapi dakwah di layar kaca kan tahun 2005 tuh dari kontes audisi dai dari sebuah stasiun televisi, Koko Lim memperkumpulkan nama Tionghoa, nama Limnya pakai marga. Tapi lebih senang panggil Koko timbang Ustadz. Koko itu abang. Jadi abang Lim itu Koko Lim itu abang Lim. Setelah itu ajarkan dia akhlak yang mulia. Tuh sebagai guru yang pertama. Ya Bunda ya. Lalu yang kedua, lalu samping itu Bunda, kewajiban juga ada lagi memberi ASI itu kewajiban orang tua. Tadi kayak kita sudah sampaikan Bunda, surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Jadi sebagai ibu yang bijaksana, sebagai madrasah ula yang pertama Bunda,
ASI itu sempurna itu anak kita disapih itu sempurnanya minimal haulaini kamilaini 2 tahun. Banyak ibu-ibu sekarang demi karir kiai ya, demi karir anaknya atau kadang-kadang ada demi karir, demi tubuhnya biar cakep karena anaknya dikasih susu sapi. Pagi susu sapi, malam susu sapi, besok susu sapi. Makanya begitu anaknya besar, sudah gede, sudah besar bunda, kadang-kadang otaknya kayak otak sapi. Begitu disuruh sholat nak, yuk sholat. Moh. Moh. Nggak mau, bukan suara sapi ya. Iya, moh. Nah, bunda, ya. Lalu kewajiban yang kedua itu bunda, tadi memberi nama yang cantik, ajarkan akhlak yang mulia, termasuknya memberikan ASI kepada anak kita. Lalu yang kedua kata baginda Rasulullah, yang kedua nih bunda ya, wa ayyu'allimahul kitabah warrimayah wassibahah. Ajarkan anak kita tuh bagaimana cara menulis, berenang dan memanah. Tapi aku sering meneliti itu ada kalimat sibahah kiai. Berenang, Rasulullah berenang di mana? Di padang pasir gersang dengan air. Berarti ini ada manukiasan bunda, artinya memberinya pendidikan. Pendidikan yang paling utama buat anak kita apa itu? Mengajarkan Al-Quran. Biar mereka tuh kenal Allah. Bukan yang orang tua sekarang tuh bangga anak pintar bahasa Inggris. Tapi kita harus bangga anak kita pintar membaca Al-Quran, pintar berdoa. Betul nggak bunda? Kita harus pintar berdoa. Karena kata Rasulullah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Al-Quran lalu yang mempelajari Al-Quran lalu dia mengajarkannya. Tuh, memberi pendidikan ya bunda ya. Terutama berikan pendidikan agama. Tadi kayak kita sudah sampaikan bunda. Lalu yang ketiga, wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Hendaknya orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya kecuali yang baik dan halal. Baik tapi juga halal. Kemarin ada viral tuh bunda, Masya Allah viral. Kerja begitu ojol, nyampe dikuras tuh penumpangnya. Halal nggak? Halal, tapi nggak baik bunda. Emang dia bekerja jadi payah dia. Tapi ini baik dan halal bunda. Harta yang dikasih makan anak kita dari makanan yang haram tidak halal dimakan jadi darah. Darah tumbuh jadi daging. Berubah, harta dimakan jadi darah, darah bertumbuh jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal. Hati-hati, daging tidak halal, orang tua yang memberikan nafkah seperti ini nanti pada hari kiamat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nafkah yang baik dan halal. Lalu yang keempat, wa ayuzawwijahu idza adraka. Menikahkan anak kita ketika dia sudah menginjak dewasa. Rentar keburu modar bunda. Kalau mereka sudah akil balik, sudah siap menikah, nikahkan bunda. Betul nggak? Betul. Nikahkan. Kenapa dinikahkan? Khawatir kalau entar-entar jadi STMJ. Bunda tahu STMJ bunda? Sudah tua masih jomblo. Kan kasihan dapat pasangan-pasangan yang telaten kiai, telat jadi pengantin. Nikahkan dia. Nah nikahkan anak kita kewajiban orang tua. Betul nggak? Betul. Jadi ini kewajiban orang tua bunda. Satu, jadi kalau bunda nih yang pertama sudah selesai, memberi nama yang cantik, akhlak mulia sudah selesai, dimatur kasih ASI sudah selesai ya bunda ya. Lalu yang kedua, memberi pendidikan, terutama dia kan pendidikan agama selesai. Lalu yang ketiga, diberi nafkah yang baik dan halal selesai. Lalu yang keempat, dinikahkan sudah. Kewajiban bunda sebagai orang tua sudah selesai insya Allah. Artinya ketika anak sudah kita nikahkan, mohon maaf sekali, orang tua sebaiknya tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Kita sudah selesai. Yang boleh yang mana? Yang nomor 2, memberinya pendidikan. Karena memberi pendidikan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya ajarkan anak kita bagaimana cara berkeluarga yang baik. Boleh bunda. Oke, kita tahan dulu Kokolim pembahasannya. Ustaz Abdul Somad juga tahan karena setelah ini saya akan kasih kesempatan untuk jamaah, ibu-ibu, bunda-bunda, bapak-bapak, ya, ayah-ayah untuk bisa bertanya langsung kepada Kokolim atau Ustaz Abdul Somad. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan indahnya Ramadan. Tadi Ustaz Abdul Somad menjelaskan bagaimana pentingnya memiliki waktu yang berkualitas bersama anak. Nah,
Untuk ibu-ibu yang sekarang yang sibuk, tentunya ini kan berusaha maksimal untuk bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga. Tat, apa yang terjadi ketika kesibukan itu sudah mulai mengganggu? Apakah memang kita harus saklek meninggalkan pekerjaan itu untuk memfokuskan, memberikan waktu kepada keluarga atau bagaimana, Tat? Syekh Yusuf Al-Qardawi menulis satu buku judulnya Fiqhul Aulawiyat, fikih skala prioritas. Dalam Islam kita diajarkan ada namanya maslahat, ada namanya mafsadat. Mafsadat negatif yang merusak, maslahat keuntungan. Ambil papan tulis garis di tengah positif negatif. Kalau saya tetap mengajar, saya dapat gaji. Kalau saya tetap mengajar, saya bisa beraktivitas. Kalau saya tetap mengajar, membantu belanja suami. Kalau saya tetap mengajar, tidak sia-sia ijazah saya sampai S1, S2, S3, S cendol, S teler. Tapi kalau saya tetap mengajar, waktu saya habis, maka ini efek negatifnya, anak ini tidak pernah terulang kembali. Kalau dinding ini retak, masih bisa direnovasi. Tapi kalau akal dia retak, maka itulah sampai akhir, tidak ada istilah maka yang panjang. Ketika berbenturan antara maslahat dengan mafsadat, mana yang dikedepankan? Maka kaedahnya berkata, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Pikir itu pelita hati. Tapi lama berpikir buat sakit hati. Putuskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Boleh ambil cuti dulu atau ini dipadatkan atau minta hari tertentu, tapi paling tidak saya pikir jalan tengahnya hanyalah tetap mengajar, pulang 5 jam tadi mesti berkualitas, dan hari libur, hari Sabtu, hari Ahad memang betul-betul. Jangan lagi hari Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina. Bagaimana seorang ibu bernama Hajar mendidik anak, lahirlah seorang Ismail. Lalu kemudian bagaimana seorang Maryam single parent toh menjadi seorang anak. Wah, ini Ustadz cuma ngeles aja nih. Saya cuma ingin mengatakan seorang laki-laki bebannya apalagi zaman sekarang sulit luar biasa. Dia harus memenuhi kebutuhan anak sekolah. Daftar ulangnya aja 14 juta sekarang. Maka kalau bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang sampai namanya berubah di gang itu jadi Pak Toib. Nggak pulang-pulang. Maka ibu berperan ganda luar biasa. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, seorang perempuan yang berbuat optimal all out untuk keluarganya, maka bernilai jihad fisabilillah. Makanya sering nanti ketika Nabi SAW masuk surga, maka Nabi menoleh ke belakang, yang dia lihat itu bukan laki-laki, Bu, perempuan. Nabi lihat ke belakang, perempuan. Bukan ketika Nabi melihat ke belakang dia kokolim, bukan. Bukan Ustaz Abdul Somad. Yang dia lihat adalah perempuan. Kamu siapa? Aku adalah seorang perempuan yang suamiku meninggal dunia, tapi kemudian aku jaga anakku dan dia menjadi anak-anak yang soleh. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surga balasannya. Jangan berkecil hati, nggak bisa haji mabrur, nggak bisa masuk surga. Jangan berkecil hati, tidak berdarah, tidak ditusuk tombak, tidak mati jihad fisabilillah, tak masuk surga. Ada tiket surga 3 anak di rumah. Datang perempuan nawar, ya Rasulullah kalau anak saya 2 gimana? 2 pun masuk surga juga. Tapi tawarnya cuma itu. Artinya yang masih 1 bisa tambah 1 lagi. Baik Ustaz. Bisa kita akhiri perjumpaan kita di episode kali ini dengan doa dari Ustaz Abdul Somad. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Amin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak cucu kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami anak-anak kami orang-orang yang baik sehingga mereka mampu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma ja'al abanana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, melepuh kulit mahatina, ibu kami yang mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, mengalir darahnya dalam badan kami. Tak dapat kami balas kebaikannya, kami hanya mampu berdoa, Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Kalau mereka masih hidup, qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka.
Beri mereka istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Somad, terima kasih Kok Kolim untuk tausiahnya dan mudah-mudahan bisa memberikan kecerahan bagi kita semua. Dan terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan dia juga perlu dipanggung jaket? Pertanyaan Dalam Yang ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Somad atau Kok Kolim, dan insya Allah ya pertanyaan dari para jamaah yang sudah hadir juga bisa mewakili pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini sambil menikmati hidangan sahur. Saya mulai dari ibu-ibu dulu, boleh Ibu? Angkat tangan yang mau bertanya Ibu. Wah ramai, saya coba ke belakang.